السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي خلق سائر الكائنات. اللهم صل وسلم على سيد السادات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبهدي يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. Alhamdulillah, kita awali pertemuan kita dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan taufik dan hidayahnya sajalah kita hadir pada tempat yang mulia ini untuk bersimpuh bersujud di hadapannya, agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur akan nikmat-nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la syadid. Jika kalian bersyukur maka aku akan menambahkan nikmat itu, dan bila kalian kufur azabku amat sangat pedih. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin, yang mencerahkan dan mencurahkan umat manusia, membuka mata kita untuk melihat masa depan yang lebih cerah, agar hidup bahagia dalam dunia dan masuk syurga ketika kembali ke alam baqa. Para guru kami jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini marilah sama-sama kita membaca satu kisah Nabi Idris alaihi salam. Idris salah satu Nabi Allah setelah Nabi Adam alaihi salam, Nabi Cis, kemudian Nabi Idris. Idris dari kata darasa yadrusu. Darasa yadrusu mempelajari, memahami, mendalami ilmu pengetahuan. Ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, maka salah satu nama, salah seorang nabi yang berkesan namanya adalah Nabi Idris alaihi salam. Beliaulah yang dikatakan awwalu man yakhuttu bil qalam, yang pertama sekali menoreh tintanya dengan kalam. Kalam jemaah rahmati Allah salah satu media agar kita dapat mengabadikan hidup kita yang tidak abadi, menjadi karya-karya kita yang tetap dikenang dan dikenal oleh manusia. Banyak orang yang tidak kita kenal musamma, kita tak pernah melihat wajahnya, tapi kita sering mendengar namanya dan melihat karya-karyanya. Kita mendengar nama Imam Syafi'i, kita mendengar namanya Imam Al-Ghazali, kita juga mempelajari kitabnya Imam Hanafi. Tidak pernah kita melihat wajahnya, tapi kita selalu membaca karya-karyanya. Itulah pena yang mereka tuliskan, yang hingga hari ini kita dapat menikmatinya. Jemaah rahmati Allah, maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 56 hingga 57 Allah sebutkan wazkur fil kitabi, sebutlah dalam Alkitab, dalam Al-Quran, Idris, salah satu Nabi Idris, innahu kana siddiqan nabiyya, seorang nabi yang siddiq, seorang nabi yang warafa'nahu makanan aliyya, yang kami tinggikan tempatnya, makamnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat maut untuk mencabut nyawanya di langit yang keempat, malaikat bertanya, "Ya Allah, bagaimana saya mencabut nyawanya di langit yang keempat padahal dia ada di dalam bumi?" Maka saat itulah jemaah rahmati Allah, dengan izin Allah, Nabi Idris berkata kepada temannya malaikat, ingin hadir bersamanya. Naiklah Nabi Idris bersama malaikat itu, maka malaikat tersebut kemudian
menuju ke langit yang keempat. Bertemulah di sana dengan malaikat maut. Maka malaikat maut terkejut. Ternyata dengan takdir Allah Subhanahu wa taala beliau diangkat di tempat yang tinggi. Ketika ditanya kepada malaikat maut, berapa lama lagi antara dia dengan kematian? Malaikat maut mengatakan kalamhil basar, sekejap mata lagi. Sekejap mata lagi. Maka pas itu adalah hadirnya Nabi Idris ke langit yang keempat. Terkala Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj bertemu dengan malaikat Idris pada langit yang keempat di makanan aliyah, tempat yang tinggi. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan dalam kisah Nabi Idris awwalu man utiya an-nubuwah min Bani Adam ba'da Sis alaihi salam. Nabi Idris nabi yang pertama sekali mendapatkan nubuwah setelah anaknya Nabi Adam, Nabi Sis alaihi salam. Nabi Sis nabi yang saleh, nabi yang mulia, nabi yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menggantikan Habil, kegelisahan, kesedihan Nabi Adam alaihi salam. Perginya Habil, Allah gantikan seorang nabi namanya Nabi Sis. Setelah Sis sudah tidak ada, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nubuwahnya kepada Nabi Idris alaihi salam. Jemaah dirahmati Allah, Nabi Idris kana awwala man khatta bil qalam. Orang yang pertama menorehkan tinta dengan qalam. Ya, maka jemaah dirahmati Allah, ada dua media penting dalam belajar. Yang pertama adalah bil kalam, yang kedua adalah bil qalam. Orang yang mampu dengan kalam dan mampu dengan qalam, itulah punca dan puncak mengalirkan peradaban dari masa ke masa. Hamba Allah yang dimuliakan, dalam surah Al-Alaq Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, membaca dengan kalam. Di ujungnya Allah mengatakan 'allamahu bil qalam. Allah mengajarkan dengan pena. Allah mengajarkan Nabi Idris dengan pena agar tetap menjadi abadi, dibaca tulisannya hingga akhir masa kelak nanti. Allah yang dimuliakan, kemudian disebutkan bahwa Nabi Idris alaihi salam Nabi Idris alaihi salam adqana 72 lughatan. Beliau mampu berbicara dan mutqin, mendalami 72 bahasa, kemampuan berkomunikasi. Jadi salah satu kelebihan seseorang adalah mampu berkomunikasi. Karena berbicara ini adalah salah satu peradaban yang penting. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam membimbing kita bagaimana cara berbicara. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah dia mampu berbicara yang baik-baik atau diam saja. Nabi Idris alaihi salam salah satu kelebihannya adalah mampu berbicara dalam 72 bahasa. Kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau mampu berbicara dengan bahasa jawami al-kalim. Pendek katanya, panjang maknanya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, orang yang mampu berbicara dengan bahasa yang santun, bahasa yang singkat, itu kelebihan anugerah Allah kepadanya. Jemaah yang dirahmati Allah, mungkin kita masih ingat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu adalah ketika para nelayan datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, nahnu narkabul bahra wa nahmilu ma'ana qalilan min al-ma' afanatawaddau bima'il bahr." Wahai Rasulullah, kami ini nelayan, kami pergi ke laut membawa sedikit air. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab satu pertanyaan yang panjang dengan ucapan yang singkat. Huwa al-tahuru ma'uhu
al-hillu maitatuhu. Air laut itu air yang suci airnya dan halal bangkainya. Jadi luar biasa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan kepada beliau. Lalu beliau juga memberikan jawaban sesuatu yang belum ditanya, yaitu kehalalan bangkainya. Jadi jemaah dirahmati Allah, khairul kalami ma qalla wa adalla. Ucapan yang paling baik, perkataan yang paling bagus adalah pendek ucapnya, panjang maknanya. Maka ahli-ahli hikmah, apakah itu Luqmanul Hakim atau yang lainnya, pasti ucapannya pendek-pendek, mudah kita hafal, mudah kita ingat, tapi panjang kita berikan makna akan kata-kata itu. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemampuan komunikasi itu Allah berikan kepada Nabi Idris alaihi salam dengan mampu berbicara dengan beragam bahasa. Kemudian yang berikutnya adalah kelebihan beliau wa nasrul ilmi fil alami, mampu mengembangkan, menyebarkan, mencerahkan ilmu pengetahuan di seluruh penjuru alam. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin sering mendengar nama Idris, bagaimana kemampuan beliau menjahit, kemampuan beliau mengembangkan peradaban. Itulah di antara sejumlah kelebihan-kelebihan yang ada pada Nabi Idris alaihi salam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada informasi bahwa hunaka alaqah bainal huruf wal alqam, kemampuan beliau untuk menggabungkan antara relasi huruf dan angka. Wa kullu harfin lahu qimah, setiap huruf itu ada nilainya, simbol-simbol ada nilainya. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat huruf alif, ba, ta, satu huruf tapi ada maknanya, satu angka ada maknanya. Hanya orang-orang yang alim sajalah yang bisa menerjemahkan angka-angka itu. Karena hidup ini adalah simbol, hidup ini adalah tanda-tanda. Allah ketika mengajarkan manusia dengan tanda-tanda yang disebut dengan ayat. Wa fi anfusikum ayat. Dalam dirimu ada tanda-tanda, ada simbol-simbol. Yang simbol-simbol itu hanya orang-orang yang alim, yang bisa membaca tanda-tanda. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tidak ada satu peristiwa dalam alam semesta kecuali mesti ada tanda-tanda. Hujan akan turun, kok tahu hujan akan turun? Allah berikan tanda-tanda, mendung sudah tebal. Maka dengan tanda-tanda itu, orang yang ada jemuran diangkat jemurannya. Itu maknanya apa? Allah memberikan tanda-tanda kepada kita. Apa tanda-tanda kita sudah tua? Sudah ada tanda-tanda. Sehingga orang tua beda dengan anak muda kan? Makannya sudah berbeda, jalannya sudah berbeda. Orang tua kalau jalanmu ke depan malah mundur ke belakang kadang-kadang. Ini tanda-tanda. Jadi oleh karena itu, dengan tanda-tanda itu orang bisa mempersiapkan diri. Oh, sudah tua saya. Oh, Masya Allah, sudah 40 tahun saya. Kita bisa baca tanda-tanda itu. Itulah kearifan hakim bijaknya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan tanda-tanda kepada manusia agar mereka bisa mempersiapkan diri menghadapi masa-masa dia meninggalkan alam yang fana ini. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu dikatakan annal huruf lahu alaqah bil arqam. Huruf-huruf ada hubungan dengan angka-angka. Wa hadhihi al alaqah, bagaimana hubungan huruf dengan angka-angka itu? Iktasyafha Sayyiduna Idris. Itulah yang dibuka tabir rahasianya antara huruf dengan angka itu oleh Nabi Idris alaihi salam. Jadi bagaimana hubungan tersebut? Ada angka, ada huruf. Itu Nabi Idris alaihi salam ahli di bidangnya. Jadi jemaah rahmati Allah, dengan hubungan itu ada angka, ada huruf. Wa bana 'alaiha katsiran minal handasa wal 'imara. Maka dengan itulah menjadi fondasi dalam engineering,
pondasi dalam pembangunan mesti ada bagaimana kita gunakan angka, bagaimana kita gunakan huruf. Wa 'allama an-nasa dira'ata. Beliau adalah juga orang yang ahli bidang pertanian. Nabi Idris ahli bidang pertanian. Dan seterusnya wa awwalu musammim azya, dan orang yang pertama sekali ahli bidang desain pakaian-pakaian. Nabi Idris adalah orang yang ahli untuk mendesain bagaimana pakaian yang indah, yang bagus. Itu Nabi Idris ahlinya. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris adalah namanya Idris bin Yarud bin Mahlayil. Jadi nama beliau itu Idris bin Yarud bin Mahlayil yang dikenal dengan nama Akhnukh. Ini nama Nabi Idris alaihissalam. Jadi setiap nama itu ada maknanya. Nama itu mesti ada maknanya. Dan pada nama-nama yang diberikan kepada anak-anak kita itu mengandung makna tafaul, optimisme. Ada nilai-nilai yang hendak kita gapai dengan nama anak kita itu. Muhammad namanya. Kata Abdul Muttalib, ini saya kepingin nanti suatu hari menjadi anak yang terpuji, budi pekertinya, diberikan nama Muhammad. Nabi Idris alaihissalam, tasmiyatu Idrisan li'anna al-isma ma'khud min ad-daras. Idris berasal dari kata dars, pelajaran. Wa dirasah, mempelajari, mendalami. Kenapa nama seperti itu? Likasrati dirasati, karena banyak pembelajarannya, banyak studinya, banyak mempelajarinya. Wa tafakkuri, dan banyak tafakkurnya, banyak refleksinya. Ya, wa ta'ammulhi, dan banyak ta'ammul, banyak memperhatikan fi suhuf al-munazzalah, terhadap suhuf, lembaran-lembaran yang mengandung nilai-nilai makna yang Allah turunkan kepada Nabi Adam alaihissalam, yang Allah turunkan kepada Nabi Syis. Setiap beliau membacanya, beliau membaca, mempelajari, mendalami, beliau merefleksikan dalam kehidupannya, sehingga namanya disebut dengan Idris. Maka jemaah rahmati Allah, kemampuan orang membaca itu beda-beda. Ada membaca disebut dengan qiraah lafziyah, membaca lafadznya saja. Jadi dia baca lafadz saja. Dzalikal kitabu la raiba fi, membaca lafaz. Itu satu keindahan, satu kenikmatan, kemampuan membaca lafaz. Ada tilawah yang luar biasa. Yang kedua, qiraah ma'nawiyah, membaca kandungannya. Apa makna yang dikandung di dalamnya? Dia buka tafsirnya. Rupanya ayat yang pendek, tafsirnya panjang. Membutuhkan waktu 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Itu kandungan maknanya. Ada lagi namanya qiraah tadabburiyah, qiraah mentadabbur. Melihat apa makna di balik ayat-ayat itu. Bukan hanya makna yang tersurat, tapi juga melihat makna-makna yang tersirat. Kemampuan membaca itulah yang membedakan antara satu dengan yang lain. Maka disebut dalam riwayat adalah Umar radhiyallahu anhu ketika beliau membaca Al-Quran, membaca surah Al-Baqarah, bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, 8 bulan lamanya beliau membaca surah Al-Baqarah. Apakah beliau tidak bisa baca Al-Quran? Bisa. Membaca pertama lafziyah, membaca kedua ma'nawiyah, dan membaca yang ketiga qiraah tadabburiyah. Al-Quran semakin lama dibaca, semakin unik makna-makna yang dikandungnya. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Dari kata lautan menjadi tinta-tinta menulis makna-makna Al-Quran, maknawiyahnya, tadabburiyahnya, maka sungguh akan kering lautan itu sebelum makna-makna ditulis dengan sebaik-baiknya. Jadi jemaah rahmati Allah, maka orang-orang yang menikmati Al-Quran itu nikmat yang tidak pernah ada habisnya.
dia adalah samudra yang tiada bertepi. Semakin orang menyelami di dalamnya, semakin haus akan isi dan kandungannya. Hanya orang-orang yang bisa mendalaminya itulah yang bisa mengatakan, oh indahnya lautan Al-Quran itu. Maka jemaah rahmatullah, Nabi Idris alaihissalam pun beliau mendalami suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Adam alaihissalam, kepada Nabi Syis alaihissalam. Beliau mendalaminya, beliau menikmatinya, beliau mempelajarinya. Kemudian yang dirahmati Allah, Nabi Idris adalah innahu awwalu man khatta. Beliau orang yang pertama menulis, menulis khat bil qalam. Beliau orang yang pertama menoreh tulisannya dengan kalam. Jadi kemampuan kalamnya disandingkan dengan kemampuan kalam. Kalam dan kalam menjadi jinas, beda kaf dengan qaf. Yang satu kalam, yang dua kalam. Ya, alangkah indahnya kalau itu kita miliki. Kita mampu untuk menyampaikan kalam dengan bagus dan mampu kita abadikan itu dengan kalam kita. Mungkin orang tak pernah bertemu kita. Boleh jadi nanti generasi setelahnya, tapi mereka bisa bertemu dengan kalam kita. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, mempraktekkan dua hal ini menjadi penting dalam kehidupan kita agar kita bisa berkontribusi untuk mencerahkan manusia dengan kalam kita. Dan beliau wa khata asyaba, beliau mampu menjahit pakaian yang tadi mencerahkan dada manusia, hati manusia, ini mencerahkan jasad manusia. Beliau bisa menjahit dengan bagus. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara kelebihan Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah seorang nabi yang Allah turunkan. Ada mengatakan di negeri Irak. Ada mengatakan Allah turunkan di negeri Mesir. Jemaah rahmati Allah, beliau adalah thalithu anbiya al-bashariyah. Beliau adalah nabi yang ketiga setelah Nabi Adam, setelah Nabi Syis alaihi salam. Ya. Beliau akhadha bil ilmi al-munazzal. Beliau mempelajari ilmu yang Allah turunkan. Karena ilmu ada dua. Ada ilmu yang disebut dengan al-ilmul mauhibah. Ada ilmul muktasabah. Ilmu yang Allah berikan dan ilmu yang diusahakan. Ada ilmu yang Allah berikan, ada ilmu yang dia usahakan, walaupun Allah juga yang beri. Maka orang yang berusaha mencari ilmu, maka Allah mengajarkan ilmu lebih dari yang dia cari. Kita mencari sedikit, Allah berikan lebih dari apa yang kita cari. Maka oleh karena itu, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Kenapa? Karena ketika Allah beri itu lebih dari angka yang kita cari. Hamzah Pak, mai minta beri haduan. Berdua ni orang Pak, tabah umpang. Kan begitu. Sedikit yang kita cari, banyak yang Allah berbagi kepada kita. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ilmu al-muktasabah, ada ilmu yang al-mauhibah. Barang siapa orang yang mengamalkan ilmu yang dia pelajari, Allah akan mengajarkan ilmu yang dia tidak pelajari. Man alima ma amila, allamahullahu ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan ilmu yang dia punya, Allah akan mengajarkan ilmu yang dia tidak punya. Betapa Allah sayang kepada orang yang mencari ilmu pengetahuan itu, karena ilmu adalah mencerahkan dan mencurahkan kehidupan manusia. Ilmu, semakin tua kita semakin nikmat dengan ilmu. Ilmu adalah teman ketika tidak ada yang menemani. Karena suatu saat nanti orang tidak menemani kita. Siapa yang akan menemani kita? Ilmu yang akan rindu bersama kita. Khairu jalisin fi zamani kitabun. Kitab, buku adalah teman yang terbaik. Setia di saat sepi dan setia ketika tidak ada yang menemani. Jadi orang bisa senyum, bisa ketawa sendiri. Sama siapa? Sama ilmu pengetahuan yang dia miliki.
Jadi inilah jemaah rahmatillah, Nabi Idris alaihi salam beliau begitu menikmati ilmu itu. Semakin tua kita, semakin nikmat rasanya dengan ilmu. Makanya jemaah rahmatillah, ayat pertama, surah pertama Allah turunkan apa? Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah. Jadi dengan itu kita merasa bagaimana dan apa makna hidup ini dengan banyak membaca. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi dan pada diri kita. Kok kita tahu? Dengan kemampuan kita untuk membaca. Jadi membaca adalah jendela dunia. Dengan banyak membaca kita akan membuka jendela yang begitu luas adanya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka annahu akhadha bil ilmi al munazzal, Nabi Idris alaihi salam mempelajari ilmu yang Allah turunkan ala Syis bin Adam, kepada Nabi Syis, ya. Nabi Syis bin Adam, dirasatan wa ta'alluman wa tatbiqan. Kajiannya, pembelajarannya dan implementasinya. Jadi beliau pahami, beliau pelajari dan beliau implementasi, hatta summiya Idrisan, sehingga beliau disebut dengan Idris, wa baqiya ala halihi tilka hatta atahu Allahu nubuwah. Demikian beliau senang belajar, demikian beliau senang memahami, demikian beliau mengimplementasinya, sehingga nanti Allah berikan kepadanya an-nubuwah. Nanti dengan pembelajaran itu Allah berikan satu karunia kepadanya, karunia an-nubuwah. Jadi nikmatnya belajar itu Allah berikan oleh-oleh yang lain, oleh-oleh yang lain yang Allah berikan kepadanya nubuwah. Jadi jemaah rahmati Allah, inilah oleh-oleh yang paling indah bagi beliau. Bagaimana dalam hidupnya menikmati arti dan makna kehidupan lewat belajar ini. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris alaihi salam, Nabi yang di samping beliau belajar, beliau juga mengajar. Dan sebaik-baik belajar itu adalah mengajar. Khairut ta'allumit ta'lim, sebaik-baik belajar itu adalah mengajar. Maka oleh karena itu, setiap apapun yang kita pelajari, apapun yang kita pahami, jangan lupa kita sampaikan kepada orang lain. Dan itulah oleh-oleh yang terbaik yang kita miliki. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, antara allama dan ta'allama itu kan dia dekat ya. Allama belajar, allama mengajar, ta'allama belajar. Maka antara mengajar dan belajar itu dekat. Setelah kita belajar, maka kita mengajar. Dengan mengajar itulah menjadi kita lebih paham apa yang kita belajar. Dulu mungkin enggak begitu paham kita, tapi waktu kita mengajar kok lebih paham. Kenapa? Begitulah kira-kira ilmu pengetahuan. Semakin kita beri, semakin kaya. Semakin kita beri, semakin kaya kita. Beda dengan harta. Harta kalau kita semakin beri, kaya juga, tapi sedikit terasa berkurang. Ilmu tak pernah berkurang. Semakin banyak kita memberi, semakin dalam ilmu yang kita miliki. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun orang yang menanya kita sesuatu, man su'ila an ilmin fakatamahu, tapi kita tidak mau menyampaikannya ilmu yang kita miliki, maka akan dicemeti hari kiamat dengan cemeti api neraka. Jadi oleh karena itu penting kita untuk memberikan apa yang kita miliki, ilmu pengetahuan. Semoga apa yang kita miliki sedikit adanya akan bermanfaat bagi orang lain. Ya, Nabi mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan daripadaku walaupun hanya sepotong ayat. Mungkin sedikit maknanya, tetapi sangat besar manfaatnya. Kita kan bisa membaca, dulu kan diperkenalkan A, B, kan begitu ya. Kita tanya sama guru, B itu perutnya kemana, Bu? B dengan D kan tukar-tukar, walaupun mononya B, pudi. Kan begitu ya. Dulu kita mungkin enggak ingat lagi pada masa itu ketika kita tanya, Bu, kalau B dengan D itu balik-balik. Ya? Jadi begitulah manusia.
Tapi semua yang kita belajar hari ini itu tetap ada pahalanya kepada guru kita yang memperkenalkan A, B, C, yang mengenalkan alif, ba, tetap mereka mendapatkan pahala yang tidak pernah akan putus. Jadi oleh karena itu dalam doa kita tidak pernah kita lupa berdoa kepada orang tua kita dan berdoa kepada guru-guru kita. Guru-guru kita yang masih ada dan guru-guru kita yang sudah tiada. Banyak kontribusi yang telah mereka berikan kepada kita. Semoga itu menjadi manfaat dan selamanya tidak pernah berhenti. Jemaah rahmatullah, mungkin demikianlah beberapa kisah Nabi Idris alaihissalam. Beliau adalah lautan ilmu pengetahuan yang tidak mungkin kita sampaikan dalam satu saat. Dan semoga insyaAllah kita dapat mengambil hikmah dari apa cerita yang telah kita baca ini. Hanya kepada Allah jualah kita bermohon diri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.